Tiga kekurangan krusial Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto mengadakan kunjungan luar negeri ke Amerika Serikat pada Selasa, 12 November 2024 untuk bertemu Presiden Joe Biden. Dalam pertemuannya itu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas hubungan Indonesia dan Amerika yang sudah terjalin dari masa perjuangan kemerdekaan. Selain bertemu dengan Joe Biden, Prabowo juga berbicara dengan Presiden ke-47 Amerika Serikat, Donald Trump, melalui telepon. Menyampaikan ucapan selamat atas kemenangannya pada pemilu 5 November 2024. On your election as President of the United States of America. Kemenangan ini memberi kesempatan bagi Trump untuk kembali melaksanakan gerakan MAGA atau Make America Great Again, yang berarti buat Amerika hebat lagi. Melansir dari situs resmi Britannica, MAGA merupakan gerakan politik nativis yang Trump usulkan selama kampanye presiden 2016. Kala itu, dia merupakan kandidat yang diusung oleh Partai Republik. Gerakan MAGA didirikan atas dasar keyakinan bahwa Amerika Serikat pernah menjadi negara hebat, tetapi telah kehilangan status ini karena pengaruh asing, baik di dalam perbatasannya melalui imigrasi dan multikulturalisme maupun di luar melalui globalisasi atau meningkatnya integrasi berbagai ekonomi nasional. Para anggota MAGA berpendapat bahwa kemunduran ini dapat diatasi melalui kebijakan America First yang mengharuskan proteksionisme ekonomi yang lebih besar, pengurangan imigrasi secara signifikan, dan penegakan apa yang dianggap anggota MAGA sebagai nilai-nilai tradisional Amerika. Trump yakin kebijakan ini akan membuat Amerika Serikat hebat kembali. Namun, yang jadi pertanyaan adalah, apakah Amerika Serikat benar-benar sebuah negara yang hebat dan serba bisa, seperti yang sering ditunjukkan di film-film Hollywood? Ternyata belum tentu. Amerika Serikat memang unggul dalam banyak hal. Contohnya militer, intelijen, teknologi, industri hiburan, dan produktivitas kerja. Akan tetapi, negara tersebut memiliki 3 kekurangan krusial yang membuatnya tidak sehebat yang kebanyakan orang pikir. Yang pertama adalah Amerika Serikat kalah dalam Perang Vietnam. Perang Vietnam adalah konflik panjang yang melibatkan pemerintah komunis Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan dan sekutu utamanya Amerika Serikat. Perang ini dimenangkan oleh Vietnam Utara dan memaksa Amerika Serikat mundur pada 27 Januari 1973. Setelah Presiden Richard Nixon menandatangani Perjanjian Perdamaian Paris. Pada 29 Maret 1973, pasukan tempur Amerika Serikat yang terakhir meninggalkan Vietnam Selatan saat Hanoi membebaskan banyak tawanan perang yang tersisa. Kekalahan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam memberikan dampak psikologis yang sangat dalam, bahkan sampai sekarang. Selama perang tersebut, Angkatan Darat Amerika Serikat memang memiliki persenjataan yang unggul, tetapi mereka gagal melawan taktik gerilya pasukan Vietcong. Taktik yang Vietcong gunakan adalah mengirim tim-tim kecil untuk menyergap patroli Amerika Serikat dan menyerang target-target tetap, memasang perangkap, menyamarkan kem-kem mereka sendiri, menempatkan fasilitas vital di terowongan bawah tanah, dan menyamar sebagai warga sipil. Taktik penyamaran khususnya berhasil membuat pasukan Amerika Serikat kesulitan untuk mengetahui siapa yang Vietcong dan siapa yang bukan. Ternyata, tentara Amerika Serikat bisa kalah. Yang kedua adalah ketidaksetaraan gender. Statista mencatat bahwa meskipun perempuan mencangkup lebih dari separuh populasi Amerika Serikat, perempuan tetap menjadi kaum minoritas dalam sektor masyarakat paling elit. Berdasarkan riset yang Statista lakukan pada tahun 2023, perempuan hanya mewakili kurang dari 30% dari anggota DPR, Senat, CEO Fortune 500,
dan gubernur di seluruh negeri. Sementara itu, studi lain yang dilakukan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja atau BLS menunjukkan bahwa perempuan masih tertinggal dalam posisi kepemimpinan puncak dalam bisnis dan pemerintahan di Amerika Serikat. Dalam hal keanggotaan legislatif federal dan negara bagian, hanya 28% anggota Kongres Amerika Serikat dan sekitar sepertiga anggota legislatif negara bagian adalah perempuan. Untuk jabatan gubernur, hanya 8 perempuan dari Partai Demokrat dan 4 perempuan dari Partai Republik yang menjabat sebagai gubernur. Untuk kabinet kepresidenan, khususnya dalam kabinet Presiden Joe Biden, perempuan memegang 12 dari 25 posisi kabinet atau setingkat kabinet, atau 48%. Angka ini sudah termasuk 8 perempuan dengan kulit berwarna, dan dalam bisnis eksekutif, 11% dari CEO perusahaan Fortune 500 adalah perempuan. Meskipun partisipasi perempuan dalam kabinet Presiden Joe Biden cukup tinggi, hingga kini Amerika Serikat belum pernah memiliki presiden perempuan. Kekalahan Hillary Clinton pada pemilu 2016 dan kekalahan Kamala Harris pada pemilu 2024 seolah menunjukkan bahwa rakyat Amerika Serikat lebih suka laki-laki menjadi presiden. Ini sangat berbeda dengan Indonesia yang telah memiliki satu presiden perempuan, yakni Megawati Soekarno Putri. Tapi, apa alasan dibalik preferensi gender ini? Karin Vesby Anderson, Profesor Komunikasi di Colorado State University, mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa para pemilih Amerika Serikat cenderung percaya secara abstrak bahwa mereka mendukung gagasan kandidat perempuan. Namun, ketika mereka dihadapkan dengan kandidat perempuan yang sebenarnya, mereka menemukan alasan lain untuk tidak menyukai kandidat tersebut. Ketiga, rasisme. Serangan terhadap orang kulit hitam atau orang Afrika Amerika merupakan bentuk kejahatan rasial yang paling umum di Amerika Serikat. Statista mencatat bahwa pada tahun 2023, jumlah kejahatan rasial terhadap orang kulit hitam mencapai 3.027 kasus. Angka ini jauh lebih tinggi daripada jumlah kejahatan rasial terhadap orang kulit putih di tahun yang sama, yaitu sebanyak 831 kasus. Terpilihnya Barack Obama sebagai presiden berkulit hitam pertama menimbulkan kegemparan di Amerika Serikat. Sebelum Obama menang pemilu 2008, gambaran paling terkenal tentang kesuksesan orang kulit hitam cenderung berupa penghibur atau atlet. Namun, Obama telah menunjukkan bahwa adalah mungkin bagi orang berkulit hitam untuk menjadi pintar dan keren pada saat yang sama. Obama menjadi simbol keamerikaan sehari-harinya orang kulit hitam. Meskipun demikian, rasisme masih ada di Amerika Serikat dan serangan terhadap orang-orang kulit hitam terjadi hampir setiap hari. Kekalahan Kamala Harris dapat dipandang sebagai salah satu contoh rasisme di bidang pemerintahan.